Nama saya Zara Lalita. Fatika Werhantanti. Sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam standar akuntansi, selain pelaporan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan merupakan hal penting yang diatur secara khusus. Penyajian laporan keuangan bertujuan agar informasi mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dapat tersaji secara sistematis dan mudah dipahami. Meskipun ada prinsip laporan yang umum, kenyataannya kebutuhan para pemakai laporan, baik manajemen, regulator maupun industri tertentu seperti perbankan dan asuransi memerlukan bentuk penyajian dan pengungkapan yang berbeda. Oleh sebab itu, dibuat standar khusus untuk beberapa sektor. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas yang masing-masing disajikan sesuai dengan aturan tertentu neraca berdasarkan urutan likuiditas. Laporan laba rugi dengan metode multi-step dan laporan arus kas dikelompokkan dalam pendanaan dan investasi. Prinsip pengungkapan informasi yang memadai sangat penting agar laporan keuangan memerlukan gambaran yang lengkap dan transparan, sesuai dengan prinsip full disclosure yang dijabarkan dalam standar akuntansi. Selanjutnya ada teori atau konsep dan contoh. Konsep penyajian dan pengungkapan dalam akuntansi, yang pertama itu ada konsep penyajian, yang kedua ada penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan itu adalah cara sistematis untuk menyusun dan menampilkan informasi keuangan seperti posisi keuangan, kinerja, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya, neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditas, laba rugi disajikan dengan multi-step, arus kas dibagi atas operasi, investasi, dan pendanaan. Konsep pengungkapan, disclosure, pengungkapan berarti menyertakan informasi tambahan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan agar pembaca dapat memahami laporan secara utuh. 3 tingkat pengungkapan. Yang pertama itu ada full disclosure atau informasi disajikan sepenuhnya. Yang kedua ada adequate disclosure, informasi disajikan secukupnya. Yang ketiga itu fair disclosure, informasi disajikan sepenuhnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan prinsip penyajian pengungkapan laporan keuangan bank. Untuk hasilnya ada 4. Yang pertama ada komponen laporan bank, yaitu neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan keuangan. Terus yang kedua ada neraca yang disusun berdasarkan karakteristik aktiva dan kewajiban serta urutan likuiditas. Dan yang ketiga ada laba rugi multiple step yang dipisahkan pendapatannya dan beban operasional dan non operasionalnya. Dan yang terakhir ada pengungkapan rinci tentang saldo di Bank Indonesia, giro bank lain, pendapatan simpanan, surat berharga, dan kewajiban. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prinsipnya. Prinsipnya ada 3, yaitu full disclosure atau pengungkapan penuh. Terus yang kedua ada adequate disclosure atau pengungkapan memadai. Dan yang ketiga ada fair disclosure atau pengungkapan sewajarnya. Standar akuntansi di Indonesia ini lebih menekankan pada adequate disclosure atas hal-hal yang internal. PSAK mengatur
bahwa laporan keuangan ini terus mengandung bentuk, isi, istilah, rincian, serta dasar pengungkapan yang memadai dan relevan. Untuk industri tertentu, bank itu menyajikan dan pengungkapan laporan keuangannya mengikuti metode khususnya yang telah diatur tersendiri. Kenalkan, nama saya Isyayati. Kesimpulannya itu, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan merupakan bagian penting dari standar akuntansi yang bertujuan memberikan informasi yang jelas, memadai, dan relevan bagi para pengguna laporan. Meskipun terlambat, prinsip umum kebutuhan industri tertentu seperti perbankan dan asuransi memerlukan standar khusus. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada prinsip adequate disclosure, yaitu pengungkapan informasi yang cukup atas hal-hal materi untuk mendukung transparansi dan mengambil keputusan yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.